Halo semuanya, kembali dalam channel Wartawan Injil. Baik sahabat-sahabat, langsung saja ya kita bincang-bincang santai tapi serius. Ya. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, seringkali kita mendengar ajaran dari guru-guru pengajar Tritunggal yang mengatakan bahwa Tritunggal atau Trinitas, tiga nitas ya, Tritunggal kan tiga tunggal. Tiga nitas atau Tritunggal itu bukan tentang keberapaan jumlah Allah. Bukan bicara jumlahnya Allah. Bukan Allah ada tiga, bukan. Tapi Trinitas adalah bicara tentang kebagaimanaan Allah itu. Singkatnya menurut mereka adalah Trinitas itu adalah kebagaimanaan Allah. Di mana di dalam diri Allah yang satu adanya, satu hakikatnya itu terdiri dari ada Bapanya, ada anaknya atau firmannya, ada rohnya, roh kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Loh, inilah Trinitas. Tentang kebagaimanaan Allah. Sahabat-sahabatku, adapun sesungguhnya argumen-argumen seperti ini hanyalah sebuah bentuk silat kata atau silat lidah saja. Dan sama sekali bukan kebenaran Alkitabiah. Justru ketika guru-guru pengajar Tritunggal ini, pengajar tiga nitas ini, mengatakan bahwa Trinitas sebenarnya bukan soal jumlah, tapi soal kebagaimanaan Allah. Kelihatan sekali bahwa mereka sedang memaksakan supaya seolah-olah Trinitas menjadi benar. Kelihatan sekali. Padahal sebenarnya istilah Trinitas itu tidak ubahnya dengan ajaran pagan-pagan zaman dulu ya, di mana Babilonia punya tiga dewa, Yunani juga punya tiga dewa, bangsa Romawi juga punya tiga dewa. Pokoknya masing-masing bangsa-bangsa itu biasanya memiliki tiga dewa besar, tiga dewa utama. Nah, mengapa saya katakan bahwa itu adalah sebuah upaya silat kata atau silat lidah saja ketika berkata bahwa Trinitas ini soal kebagaimanaan Allah. Sebab sahabat-sahabatku, sesungguhnya kalau kita betul-betul jujur bicara tentang kebagaimanaan Allah di dalam Alkitab, tidak tepat jika dibilang dengan istilah Trinitas. Ada bapaknya, ada anaknya, ada rohnya. Nggak tepat begitu. Mengapa? Karena dikatakan cara Allah berkarya itu bukan cuma lewat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada juga nabi-nabinya. Nabinya ada berapa banyak? Ada utusannya, ada malaikatnya. Jadi Bapa, ada malaikatnya, ada Yesusnya, ada Roh Kudus, ada nabi-nabi. Para murid Yesus bahkan dikatakan para murid Yesus satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 bahkan dikatakan ketika nanti seluruh dunia sudah takluk kepada Kristus, kepada Yesus, dan Yesus takluk di bawah Allah, dikatakan di ayat itu 1 Korintus 15 ayat 28, maka Allah menjadi semua di dalam semua. Loh, kalau Allah di dalam semua berarti sudah bukan tiga nitas lagi, bahkan bukan 1000 nitas, bisa 1 triliun miliaran nitas. Ya, harusnya kan gitu kalau bicara tentang ini soal kebagaimanaan Allah. Belum lagi kalau kita bicara kebagaimanaan Allah, di perjanjian lama juga dikatakan Allah itu ada wajahnya, ada tangannya, ada pendengarannya, ada soul, ada jiwanya. Kalau bicara tentang roh Allah di kitab Wahyu bahkan dikatakan Allah mengirim ketujuh rohnya. Jadi kalau dikatakan tiga nitas atau tritunggal itu dipaksakan, memaksakan bahwa Allah itu hanya berkarya lewat Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini memaksakan hanya demi supaya jadi tiga nitas. Nah, harusnya kalau jujur bicara kebagaimanaan Allah dalam berkarya, Bapa dalam berkarya mengutus malaikatnya. Malaikatnya ada berapa banyak? Mengutus nabi-nabi ada berapa banyak? Terus firmannya, firman ada berapa?
penyampai-penyampai firman di dalam Yohanes 10 ayat 34-35. Penyampai firman juga disebut sebagai Allah, juga sebagai anak-anak Allah. Ya. Di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, Yesus berdoa supaya para muridnya juga menjadi satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Para murid Yesus ada berapa? Banyak. Jadi Allah dalam berkarya melalui Yesus, melalui Roh Kudus, rohnya ada banyak, melalui malaikat-malaikat, melalui para nabi, melalui para murid. Nggak bisa dibilang Tiganitas. Kalau itu tentang kebagaimanaan Allah dalam berkarya, nggak bisa dikatakan Tiganitas. Ingat 1 Korintus 15 ayat 28 dikatakan, Allah menjadi semua di dalam semua. Sudah bukan sejuta triliun lagi, tapi banyak jadinya. Kalau bicara tentang kebagaimanaan Allah. Artinya sahabat-sahabatku, kawan-kawanku ya. Apapun argumen yang mengatakan bahwa Trinitas itu soal kebagaimanaan Allah. Ini kelihatan sekali dipaksakan, dicocok-cocokkan dengan dewa-dewanya Romawi yang juga ada 3. Dewanya Yunani yang juga ada 3 dewa utama. Dewanya Babilonia, dewanya Persia dan sebagainya. Yang biasa dengan 3 dewa, 3 dewa, 3 dewa. Jadi semakin mereka guru-guru ini bersilat kata, berdalih bahwa Trinitas bukan soal jumlah, tapi soal kebagaimanaan. Semakin ketahuan bahwa ini memaksakan, mencocok-cocokkan. Jelas ya teman-temanku ya. Ketika mereka berkata bahwa Trinitas soal kebagaimanaan Allah. Loh bagaimana Allah? Ada Bapaknya, ada Putranya, ada Roh Kudusnya. Loh ketahuan. Kamu memaksakan kehendak. Tidak bicara berdasar Alkitab. Kalau tentang kebagaimanaan karya Allah, nggak bisa dibatasin cuma lewat anak dan roh kudusnya. Roh kudusnya aja ada banyak. Bagaimana dengan lagi nabi-nabi, para malaikat, orang-orang kudus, rasul-rasul penerus Yesus, murid-murid Yesus yang banyak jumlahnya. Nggak bisa. Anda mau berkelit berdalih seperti apapun ketika Anda mengabarkan Trinitas, tidak akan sesuai dengan Alkitab. Sepinter apapun orang berdalih, bersilat kata, bersilat lidah, berusaha mengajarkan Trinitas, semakin lama semakin ketahuan bahwa itu hanya hoax, hanya sebuah silat kata, silat lidah. Sama sekali bukan kebenaran Alkitab. Ya. Jadi sekali lagi teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, argumen orang yang mengatakan bahwa Trinitas bukan soal jumlah, tapi soal kebagaimanaan Allah. Itu hanya sebuah upaya silat lidah, silat kata. Sama sekali bukan kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab ketika berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah itu bagaimana? Kalau ditanyakan gitu. Bagaimana sih Allah yang dikabarkan Alkitab? Jelas jumlahnya dikatakan Allah itu satu. Echad. Tunggal. Esa. Jelas, clear. Kemudian bagaimana Allah berkarya? Melalui malaikatnya, melalui nabi-nabinya, melalui raja-raja, hakim-hakim, imam-imam, melalui Yesus yang disebut sebagai Hologos, Sang Firman. Yesus disebut Sang Firman karena Yesus sebagai pembawa firman. Kemudian juga melalui Roh Kudusnya. Roh Kudusnya ketika diutus bisa berapa? Bisa banyak. Nggak bisa dikatakan Tiganitas. 3 kesatuan ini enggak bisa. Itu ketahuan banget ini membatasi karya Allah. Sangat membatasi. Nah ketahuan kenapa kok harus membatasi Tiganitas? Kok enggak berani mengatakan triliunitas, miliarnitas? Kenapa enggak begitu? Ya karena sudah mencocokkan dengan budaya pagan tadi. Yunani punya 3 dewa. Romawi punya 3 dewa. Ya, maka dalam banyak sejarawan-sejarawan menuliskan buku-buku seperti Arthur Weigel yang menulis buku The Paganism in Our Christianity atau paganisme dalam kekristenan kita. Ya, itu membongkar semua itu. Bahwa Trinitas itu jelas-jelas mengadopsi budaya pagan. Jujur aja sahabat-sahabatku, kawan-kawanku ya. Baik, sekian, kita sampai jumpa di video yang lain. Shalom.